Kirana harap kalian semua baik-baik saja. Dan akhirnya, Donghua yang kalian tunggu-tunggu sejak 8 bulan lalu sudah rilis. Sisingji Season 4. Mari kita mulai ceritanya. Di season sebelumnya telah diketahui bahwa Sun Wukong telah mati terbunuh oleh Jenderal Shen Qiang, namun rohnya masih hidup. Di mana saat itu Wukong diantar oleh cewek alam bawah ke sebuah jembatan untuk bereinkarnasi dan kembali lagi ke dunia. Sementara di dunia, lonceng kerajaan gerbang utara telah berbunyi beberapa kali. Hal tersebut adalah pertanda bahwa akan ada iblis besar yang terlahir. Sedang Tan San Sang bersama para muridnya terus berangkat ke barat untuk mengembalikan api suci yang telah menjelma sebagai wanita cantik bernama Xiao Yu. Tak lupa ia bersama Aoshue, seekor naga yang bersekutu dengan naga legend untuk mendapatkan api suci demi menyelamatkan kekasih hatinya. Ya, tapi sayang, dia tidak tahu jika api suci telah menjelma menjadi wanita cantik. Dalam perjalanannya, Tan San Sang bersama para sang murid selalu mendapatkan halangan rintangan yang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Haha. Kali ini mereka menghadapi monster-monster seperti mayat hidup. Nah, seperti slogan yang barusan, para monster itu dibiarkan begitu saja dengan berlari secepat mungkin untuk menuju ke pemberhentian berikutnya. Tak lupa, Ujing mengelabui para monster dengan badai pasirnya. Setelah sampai, Xiao Yu merasa tempat tersebut sangat sunyi. Sementara di depan ada sebuah tanah yang disebut retakan bumi. Ujing memintanya hati-hati karena jika terpeleset maka tidak akan bisa kembali lagi. Lalu Sin berpindah ke kerajaan gerbang utara. Lonceng tetap berbunyi pertanda akan hadir iblis yang sangat kuat. Tiba-tiba, dewasa Sin bergumam mengenai Sun Wukong. Dia punya firasat buruk bahwa Wukong akan kembali. Tapi, Jenderal Shen Qiang tidak yakin Wukong akan bereinkarnasi. Tapi jika bisa, maka ia tak segan akan membunuh Wukong lagi. Langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar. Kemudian, Dewa Rulai datang untuk memastikan keadaan di tempat tersebut. Rupanya ia melihat ada seekor iblis berkekuatan besar terlahir kembali, yang tepatnya berada di Gunung Huagu. Sementara di Gunung Huagu sendiri, terdapat perkumpulan para kera yang sedang menyiksa sesama kera. Kabarnya sih, karena si kera yang disiksa tidak mau menjadi jiwa kegelapan seperti yang diperintahkan raja mereka yang bernama Bairan. Yang disiksa juga tak akan mengakui bahwa Bairan adalah raja para kera. Dia tetap meyakini bahwa raja kera sesungguhnya adalah Sun Wukong. Bairan membawakannya seorang anak kecil untuk dimakan kera yang disiksa itu. Tapi karena terus menyerukan Sun Wukong adalah rajanya, dia pun dicekik oleh Bairan. Tapi tiba-tiba bumi tempatnya berpijak seakan ingin meledak. Api-api menyembur keluar dari dalam tanah. Rupanya ada sebuah gumpalan menyerupai meteor yang sangat besar. Meteor tersebut membubung tinggi dan terjatuh hingga membentuk kubangan besar di tanah. Bairan meminta salah satu kera memeriksanya. Setelah beberapa saat memeriksa, ternyata hanya batu biasa dan memastikan tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada tangan yang meninju si kera pemeriksa hingga terpental jauh. Lalu meteor tersebut hancur berkeping-keping. Dari dalamnya keluar seekor anak kera primitif tak memakai kain sehelai pun. Kera kecil ini adalah reinkarnasi dari Sun Wukong. Dia tidak tahu saat ini ada di mana dan apa yang sudah terjadi. Bahkan ia tidak tahu siapa dirinya. Satu-satunya yang ia ingat adalah berjalan di jembatan. Lalu di sekelilingnya muncul bola-bola api yang di dalamnya ada gambar orang-orang di masa lalu. Mulai dari Dewa Rulai, api keabadian, gurunya, dan Jenderal Shen Qiang yang memenggal kepalanya. Bahkan ia dipenjara di dasar laut sampai bertemu dengan pemandu alam bawah, semuanya ada pada bola-bola api itu. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung menyerap semua ingatan-ingatan itu. Setelah semuanya terserap, dia sangat kaget atas tubuhnya yang makin menyusut. Sementara Bairan memerintahkan para kera untuk menyerang Wukong. Namun sayang, kera-kera itu bukan tandingan Wukong. Akhirnya Bairan turun tangan. Meskipun dia adalah Sun Wukong yang pernah Bairan kenal, ia tak takut sedikit pun.
Beberapa pukulan, tendangan, dan lemparan bertubi-tubi ia dapatkan dari Wukong, hingga Bairan mengingatkan bahwa dia adalah kera kecil yang dulu selalu bersama Wukong. Dia sangat ngefans pada Wukong. Namun saat Wukong meninggalkan para kera ke surga dan tak pernah kembali lagi, mereka semua berjuang sendiri. Yang kemudian, Bairan berusaha menjadi kuat seperti Wukong untuk memimpin para kera dan menjadi raja di Gunung Huaguo. Rupanya Bairan khawatir jika Wukong merebut tahtanya kembali. Tanpa bicara sedikit pun, Wukong berubah menjadi sangat besar. Dia menghajar Bairan tanpa ampun. Setelah puas menghajar, Wukong mengatakan bahwa Gunung Huaguo tak punya musuh. Jadi, tanpa Wukong sekalipun, mereka akan hidup damai. Tapi Bairan malah membuat daerahnya menjadi jiwa kegelapan. Bairan masih saja mengelak dan menyalahkan atas kepergian Wukong saat itu. Dan terkuaklah bahwa Bairan menggunakan jiwa kegelapan dengan memakan manusia untuk menyaingi Wukong. Dan hal itulah satu-satunya jalan untuk menyaingi Wukong. Para kera-kera anggotanya sangat senang Wukong kembali, hingga mereka membuat keributan. Ya, seperti biasa, Wukong tak suka keributan. Akhirnya, Wukong memarahi mereka. Kemudian Wukong berubah menjadi kecil kembali. Dari arah belakang, datang Dewa Rulai menemuinya. Dewa Rulai mengajaknya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Awalnya Wukong tidak mau, tapi setelah mengatakan kesulitan gurunya akan berkurang setelah membantu, Wukong pun bersedia membantu. Permintaan Dewa Rulai simple, hanya ingin ditemani Wukong ke kerajaan Asura. Tapi entah apa yang akan terjadi akan Kirana bahas di episode selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Muah. Jangan lupa subscribe.